Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Sehat yang akan memperbincangkan topik-topik kesehatan yang cukup menarik dan juga yang lagi viral tentunya. Nah, kalau Tribuners tengah menyimak yang lagi viral kali ini adalah banyak oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mempraktekkan meminum oli mesin untuk oli motor begitu diminum katanya untuk kesehatan, untuk diminum hanya untuk bersenang-senang dan lain sebagainya, dan kita akan melihat seperti apa dampaknya untuk kesehatan tubuh kita jika ini tertelan atau terminum bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, membahas hal tersebut kita sudah bersama dengan Dr. Akiko SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Primaya Hertasning yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Baik, halo, kabarnya Mbak. gimana? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah Ya. baik. Nah, mungkin sebelum jauh membahas yang lagi viral nih, Dok, ini kayaknya kita bahas kesehatan kayak bahas otomotif ya. Iya, betul. Karena berbicara terkait oli samping. Mungkin kita kenalan dulu mungkin dengan Dr. Akiko. Sudah sejak kapan di Primaya Hertasning? Saya di Rumah Sakit Primaya Hertasning itu udah sejak buka. Pertama kali buka di akhir 2022. Udah semenjak itu, sudah selama itulah ya. Belum lama juga sih, baru 3 tahun ya. Memang rumah sakitnya baru terbuka. Saya spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Rumah Sakit Primaya Hertasning. Oke. Baik, nah sebelum di Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning, di mana sebelumnya, Dok? Sebelumnya ada di beberapa rumah sakit swasta sebelumnya. Kemudian saya juga berada di klinik PLN ya. Saat ini juga berada di klinik PLN. Sebelumnya hanya di beberapa rumah sakit swasta yang ada di Kota Makassar. Oke, baik. Nah, kalau begitu lulusan dari mana sih dokter kita kali ini? Boleh cerita sedikit? Iya, boleh. Saya tuh lulusan dari Unhas. 2021 baru lulus, kemudian langsung berpraktek di Makassar karena memang saya domisili dari sini. Saya memang orang Makassar, jadi kembalinya ke sini juga gitu. Oke, baik. Nah, sudah sejak terbukanya Primaya Hospital Hertasning udah bertugas di sana juga ya, Dok? Iya, Oke. betul. Baik, nah terkait yang viral kali ini kita lihat ada bapak-bapak gitu ya lagi ngumpul-ngumpul, minumannya biasanya kan minum teh atau sirup, ternyata ini minum oli samping Iya, gitu, Dok. betul. Mungkin seperti apa dokter pada saat pertama kali melihat hal ini mungkin juga fenomena baru yang kita lihat seperti apa, Dok? Agak mengherankan ya, karena minuman-minuman banyak jenisnya ya. Kenapa milih si oli mesin ini? Minuman yang bergula, berkarbonasi pun itu dalam efek jangka panjang menyebabkan kerusakan pada tubuh. Apalagi minuman yang tidak pernah, bukan minuman ya, oli ya, yang tidak pernah memang untuk ditujukan ke tubuh manusia, memang ditujukan ke mesin. Jadi pertama kali lihat video yang viral itu saya cuma speechless sih, diam aja. Kok bisa gitu? Maksudnya untuk apa gitu? Apa di tujuan mereka untuk konsumsi ini gitu? Heran aja. Berarti ini juga termasuk fenomena baru yang dokter lihat ataupun sebelumnya mungkin sudah ada keluhan ataupun juga temuan yang ditemui di rumah sakit atau selama dokter bertugas terkait dengan hal serupa? So far sih nggak ada ya. Paling yang nggak sengaja minum, misalnya ada ditaruh di dalam botol minuman mineral, di dalam botol minuman mineral, misalnya kayak minyak, itu mungkin ada beberapa. Tapi kalau yang sengaja meminum itu kayaknya nggak ada deh. Dan baru pertama kali lihat juga yang viral kemarin videonya itu. Gitu. Oke, baik. Jadi ini sebuah fenomena baru yang kita lihat dan ini membahayakan juga ya, Dok ya, sebenarnya kalau kita teman-teman kita ataupun juga semua yang menggunakan media sosial terpapar dengan informasi ini dan banyak yang menganggap bahwa ini betulan bisa diminum. Ternyata kalau dari sisi kedokteran ataupun juga medis, Dok, sebenarnya oli samping ini atau oli mesin ini memang layak diminum atau gimana? Memang tidak ya sebenarnya? Sebenarnya sangat-sangat tidak layak sih sebenarnya.
Ya, kita harus tahu dulu apa yang diminum. Ternyata si oli mesin. Nah, oli mesin itu adalah senyawa yang dia kombinasi ya. Jadi ada yang memang murni dari komponen mesinnya sendiri, olinya sendiri atau base oilnya itu sekitar 80 sampai 90% komponennya. Sedangkan ada zat adiptif. Zat adiptif ini 10 sampai 30% dari kandungan si olinya ini. Nah, si base oilnya itu pun terbagi beberapa tuh. Ada yang memang sintetik, full sintetik, ada yang memang semi sintetik, ada yang full oil base. Yang biasanya yang berbahaya nih yang full oil base gitu. Memang dia mengandung pH yang tinggi. pH itu adalah polisil aromatik hidrokarbonan. Kemudian itu yang memang toksik untuk tubuh. Sedangkan yang semi sintetik middle lah ya, kandungan pH-nya itu agak middle. Nah, sedangkan yang full sintetik memang yang relatif toksiknya itu lebih rendah gitu. Sedangkan kita melihat lagi zat adiptifnya. Zat adiptif itu ada namanya CDDP, itu zinc dialkydithiofosfatase. Nah, ini yang sangat toksik untuk tubuh. Yang mengandung fosfor dan mengandung hal-hal yang memang sangat toksik untuk tubuh sih. Jadi ini yang sebenarnya yang sangat dihindari gitu. Kenapa sih sudah hindari tapi masih ada yang mau konsumsi itu? Mungkin apakah efek adiktifnya atau gimana? Kurang tahu sebenarnya. Karena zat-zat ini jika dikonsumsi lama ataupun jika dikonsumsi dalam volume yang besar itu sangat berbahaya untuk tubuh. Gitu. Oke, baik. Dan kalau kita lihat bahwa sedangkan minuman yang biasa kita konsumsi saja itu masih ada bahayanya ya dok ya. Misalnya ada gula, ada pengawet dan lain sebagainya. Apalagi ini memang yang diciptakan bukan untuk minuman gitu. Betul. Nah, kalau dokter melihat bahwa ini kan mereka itu minum tapi memang tidak banyak gitu ya dok ya, kayak 1 cup aja terus diminum. Mungkin apa reaksi yang akan ditimbulkan tubuh, kemungkinan ya, karena ini juga masih tahap riset gitu ya dok ya. Mungkin apakah seperti mual, muntah, pusing dan lain sebagainya dok, seperti apa? Untuk gejalanya sih ada gejala cepat, ada yang gejala onset lama ya. Yang paling kelihatan itu yang gejala onset cepat ya. Yang gejala onset cepat ya pasti mual, muntah ya. Kemudian ketika kita mual dan muntah, refleks muntah kan akan ada. Yang kita takutkan adalah refleks muntahnya itu masuk ke paru-paru. Ketika masuk ke paru-paru itu yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Nah, kalau misalnya sudah sangat masuk ke paru-paru, dia akan bisa menyebabkan sesak nafas, bisa menyebabkan tiba-tiba denyut jantung berdebar dan lain-lainnya. Kemudian efek yang sangat membahayakan ya ketika sudah ada itu tadi ada sesak nafas, ada jantung berdebar cepat, terus ada muntah-muntah hebat, bahkan ada yang penurunan kesadaran. Itu jika dikonsumsi memang dalam jumlah yang banyak. Dan kalau misalnya dalam jumlah yang sedikit tapi panjang lamanya, durasinya memang sudah bertahun-tahun, ya beda lagi kayak gitu. Tapi yang efek cepatnya tadi itu kurang lebih yang itu. Kalau sudah mulai ada efek-efek itu ya memang harus segera periksa diri ke gawat darurat atau IGD. Gitu. Baik, nah mungkin dok kalau misalnya ini kan kita lihat dari beberapa berita yang viral, ada bahkan yang mengaku bahwa sudah meminum ini bertahun-tahun, tapi dia mengaku masih sehat ataupun juga tidak pernah sakit selama meminum itu. Apakah memang jangan sampai dia tidak pernah periksa, tapi sudah sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin dok, kalau misalnya yang pelaku ini sudah sadar dan mau periksa, mungkin apa yang mereka harus lakukan untuk datang ke rumah sakit? Misalnya, memang dia sudah ada riwayat sering mengkonsumsi dan dalam jangka panjang, ya menurut penelitian-penelitian yang ada, memang bahan-bahan ini menyebabkan karsiogenik, artinya muncul kanker itu dalam jangka panjang itu baru kelihatan kayak gitu. Yang beberapa penelitian itu menunjukkan ada kanker kulit, ada kanker paru, ada kanker kandung kemih, itu yang paling sering yang disebutkan di literatur sih. Kemudian kalau sudah mulai ada biasa agak
kencingnya berkurang atau kuning pada badan, itu mungkin sudah ada level-level di mana racun sudah mulai naik di dalam tubuh. Kalau misalnya sudah kencingnya berkurang dari jumlah normalnya seperti biasa, itu biasa sudah ada kerusakan di ginjal. Atau mungkin saja kuning pada tubuh, oh berarti sudah ada kerusakan di hati, kayak gitu. Itu target-target organ yang akan terkena gitu. Jadi ada beberapa organ yang mungkin kalau ini dikonsumsi secara jangka panjang begitu ya dok ya, bisa mengancam beberapa organ vital kita tadi yang sudah disebutkan. Mungkin secara fisik atau physically bapak tersebut masih terlihat sehat ya, Iya, tapi setelah dilakukan medical check up, semoga tidak kenapa-kenapa, tapi lebih baik untuk melakukan medical check up. Siapa tahu ada penyakit yang memang tidak terlihat secara fisik, tapi sudah ada gara-gara minum oli. Iya, Minum oli saja sudah aneh ya kita dengarnya. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam jangka panjang ini juga beresiko, dan kita lihat tadi itu diminum oleh bapak-bapak ataupun yang sudah berumur. Nah, kalau misalnya sekarang kan anak-anak ini kalau lihat media sosial itu suka ikut-ikutan gitu dok. Kalau misalnya ada anak-anak yang mencoba untuk minum itu, mungkin apa reaksi tubuh yang akan ditimbulkan? Secara berat badan kan sebenarnya anak berbeda dengan dewasa. Jadi yang mungkin kandungannya bapaknya minum tidak ada baik-baik saja, mungkin pada anak itu akan tidak baik-baik saja karena memang kandungan yang diminum mungkin agak lebih berat kepada anak gitu. Jadi biasanya ya sama, kurang lebih sama sih dengan dewasa untuk efek yang ditimbulkan, tetap bisa mual muntah, bisa bahkan yang paling berat penurunan kesadaran itu sangat bisa sebenarnya. Tapi biasanya pada anak itu lebih cepat waktunya, karena mungkin volumenya yang dikonsumsi lebih banyak daripada orang dewasa. Kan dilihat sebenarnya lagi berat badannya kayak gitu. Biasa yang memang yang dapat ditolerir tubuh itu biasanya 1 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya bapaknya 70 kilo nih, ya kurang lebih 7 mili itu yang paling safe. Tapi kalau dalam satu hari dia meminum 3 sampai 4 gelas, ya pasti tidak safe gitu. Oke. Nah baik dok, kalau misalnya teman-teman ini sudah terlanjur minum dan akhirnya mungkin melihat tayangan ini, misalnya baru saja minum, kemudian apa langkah ataupun juga hal yang bisa dilakukan untuk menetralisir kadar oli di dalam tubuh, mungkin dok, silakan. Biasanya kita tidak menyarankan untuk muntah atau kumbah lambung karena saat ini bisa malah masuk ke paru-paru ya. Jadi biasanya kita meminta untuk meminum air putih atau susu untuk efek dilusinya pada lambung sehingga tidak keluar toksiknya pada lambung ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya memang banyak keluhannya, misalnya muntah, diare dan lain-lainnya, segera periksakan ke gawat darurat karena akan diberikan obat-obatan yang mengurangi keluhannya kayak gitu. Namun ingat, ini belum ada antidotnya, artinya belum ada obat yang bisa untuk mengembalikan seperti semula. Jadi makanya pentingnya ketika sudah meminum itu jangan berkelanjutan dan tetap periksakan diri ke dokter. Siapa tahu di dalamnya ada komponen darah yang memang sudah berbahaya gitu. Komponen darahnya sudah ada yang tinggi seperti fungsi ginjalnya tinggi atau fungsi hatinya yang tinggi, enzim-enzim di dalam tubuhnya yang tinggi yang dapat memicu atau pelan-pelan merusak hati dan ginjal ataupun organ-organ lainnya kayak gitu. Ya oke. Baik, nah juga dok kalau kita lihat bahwa ini kan kalau kita minum artinya juga berpengaruh dengan pencernaan kita. Mungkin apakah juga bisa secara langsung mempengaruhi pencernaan, misalnya diare dan lain sebagainya? Iya, itu tetap akan ada efek diarenya karena kan hal yang baru di dalam tubuh gitu. Biasa pasti ada diare atau bahkan diarenya agak berminyak, itu juga ada kayak gitu. Dan kalau diarenya terus-menerus jadinya pasien jadi lemas, jadi dehidrasi berat kayak gitu. Jadi kekurangan cairan dalam tubuh gitu. Jadi memang ada efek ada efek intestinalnya, ada efek memang pada saluran cerna memang ada. Ada juga efek pada saluran pembuangan kencing juga ada kayak gitu. Oke, baik. Jadi ini juga berefek ya. Mungkin kalau teman-teman yang pencernaannya itu sering bermasalah, ini bisa jadi juga
bermasalah pada saat meminum oli mesin itu ya. Minum oli mesin, aduh setiap saya menyebut itu kayak aduh nggak masuk akal banget ini. Iya, Nah, betul. mungkin Dok juga kalau kita lihat bahwa berita yang viral ini bahkan ada yang menganggap meminum oli mesin ini sebagai obat untuk beberapa penyakit. Mungkin apa tanggapannya Dok untuk statement tersebut? Iya, apa penyakit apa dulu nih? Malah akan menyebabkan penderita tersebut penyakitan. Jadinya saya belum tahu keyakinan apa yang mereka anut membuat sembuh penyakit apa kayak gitu. Karena jelas-jelas ini adalah zat-zat yang memang yang tidak dibutuhkan untuk tubuh. Kayak gitu. Ya harusnya mungkin kita tanya juga itu si bapaknya kenapa minum gitu, penyakit apa yang dia maksud kayak gitu. Padahal komponen yang ada di dalam oli mesin itu adalah komponen yang sangat memang berbahaya untuk tubuh. Gitu. Oke, baik. Nah kalau kita lihat juga ini seperti semacam tren begitu ya, yang mungkin ini untuk gaya-gayaan aja atau seperti apa, sebaiknya di stop ya, jangan ada lagi yang viralkan, jangan sampai ini sampai ke beberapa masyarakat yang memang penasaran gitu, karena ini kan rasa penasaran mungkin mau mencoba rasa oli samping itu seperti apa, apakah manis dan lain sebagainya. Jangan sampai rasanya memang enak nanti kecanduan, kan ini bahaya bagi kesehatan. Kan yang ditakutkan juga sebenarnya ada zat yang dihirup. Nah, itu zat itu juga yang mungkin yang merasa mereka enak tuh hirupnya. Ketika minum mereka juga menghirup zat tersebut, itu juga berbahaya buat paru-paru. Kayak gitu. Jadi mungkin efek itunya yang bikin mereka adiktif ya, karena bau olinya apa gimana kali ya. Jadi itu juga yang akan merusak organ di paru-paru kayak gitu, karena selalu terpapar dengan baunya, yang selalu dihirup kayak gitu. Oke, baik. Nah ini kita lihat juga mungkin seperti ada efek kayak miras dan lain sebagainya gitu ya Dok ya, Iya, kali yang menjadi candu makanya diminum bertahun-tahun dengan alasan ataupun juga alibi ini bisa jadi obat, padahal sebenarnya ada efek samping mungkin seperti kalau yang tren juga kita pernah lihat itu minum bensin dan lain sebagainya, itu kan ada aromatik tersendiri gitu yang membuat candu mungkin. Nah kalau terlepas dari itu Dok, mungkin di rumah ataupun juga di beberapa kasus yang pernah kita lihat selain oli samping ini juga kan biasa di rumah ini bapak-bapak sering naruh zat-zat ataupun juga obat-obatan untuk rumput dan lain sebagainya itu di botol minuman, yang ketika ditaruh di meja itu anak-anak atau siapapun yang lagi pengen minum langsung diminum aja tanpa dilihat. Nah kalau kita lihat biasanya kayak obat rumput ataupun juga obat nyamuk dan lain sebagainya, itu kalau terminum apakah sama efeknya dengan oli ini atau seperti apa? Makanya pada saat pasien masuk pertama kali di GD, ini pertanyaan pertama sama keluarga pasien, ini minum apa? Karena tidak semua zat-zat itu harus dikeluarkan, tidak semua zat-zat harus dimuntahkan. Ada zat-zat yang memang kalau memang sudah tertelan, kita memberikan obat-obat antidot ya. Kalau misalnya memang yang membuat korosif artinya membuat terbakar pada leher, itu kita tidak sarankan untuk dikeluarkan kembali ya. Memang jika kalau misalnya obat-obatan, misalnya minum obat yang banyak kayak misalnya paracetamol yang banyak, itu kita usahakan kita mengeluarkan. Karena tidak mempunyai efek korosif pada kerongkongan. Jadinya kalau misalnya memang dia tidak ada efek korosif, ya sebisa mungkin kita keluarkan. Tapi kalau memang ada yang efeknya korosif, itu ya kita stay-kan dan kita berikan obat-obat antidotnya kayak gitu. Terus yang berikutnya ya pentingnya edukasi. Jadi ini bapak-bapak di rumah ini harus taruh label. Ini berbahaya, jangan sampai, atau ditempatkan di daerah-daerah yang paling atas dari rumah kayak gitu. Kalau anak-anak kan bisa mencari kiri kanan kayak yang di bawah lantai, tapi kalau yang ditempatkan di atas yang tinggi itu biasanya anak-anak nggak sentuh, karena paling kebanyakan tuh ada pasien itu paling sering ibu rumah tangga sama anak-anak yang sering tidak sengaja meminum. Gitu. Oke,
baik. Nah, efek paling parahnya dok kalau misalnya tidak sengaja terminum saat-saat seperti demikian, baik itu oli samping tadi ataupun juga dengan obat-obatan yang diperuntukkan untuk racun begitu, sejauh ini yang pernah dokter temui apa? Ya, penurunan kesadaran. Jadi memang masuk ke IGD dengan kesadaran menurun. Dan sudah terjadi gagal ginjal akut, sehingga harus cuci darah cepat untuk mengeluarkan racunnya. Karena kan dia sudah beredar di dalam darah, sudah menyebabkan racun pada ginjal, menyebabkan racun pada hati. Jadi memang pada kasus pasien tersebut memang kita harus memberikan terapi pengganti ginjal sementara, yaitu hemodialis atau cuci darah sementara supaya racunnya keluar dari dalam tubuh. Kalau yang menyebabkan kematian apakah pernah juga dok? Ada kasusnya? So far sih belum ada, tapi memang mungkin yang kebanyakan yang menyebabkan kematian itu yang memang sengaja kali ya, yang memang percobaan bunuh diri. Itu yang paling sering karena memang biasanya tuh mereka udah research memang pada dosis berapa nih menyebabkan kematian. Kalau memang pada dosis itu dia konsumsi seperti dosis yang dia searching kayak gitu. Tapi so far belum mendapatkan sih yang ini, masih selama ini masih bisa ditangani kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat beberapa kasus juga untuk kasus bunuh diri memang mereka dosisnya udah banyak ya, kan satu botol ataupun juga pokoknya sampai merasa tidak sadarkan diri dan udah gawat baru mereka berhenti gitu. Nah, mungkin dok, edukasi yang tepat untuk kita berikan kepada teman-teman kita, utamanya kalau ini kan dilakukan oleh bapak-bapak, jangan sampai anak-anak ini berkata bapak-bapak aja bisa gitu. Ini kan anak-anak sifatnya meniru gitu dok. Iya, Kalau betul. boleh memberikan edukasi kepada masyarakat silakan dok. Iya. Kalau oli mesin ini dikonsumsi dalam jangka panjang memang sangat-sangat berbahaya. Efeknya bukan saat ini yang kita lihat, tapi efeknya itu mungkin 10-20 tahun ke depan. Ya, jadi dengan harapan bijaklah dalam sosial media. Bapak-bapak ingat keturunan-keturunan yang bisa memang membuat harm buat anak-anak untuk masa depannya gitu. Jangan membuat suatu konten atau keviralan sehingga anak-anak ikut mengikuti. Ingat ada juga kurang lebih ada dosa juga yang bisa dibagikan ya. Jadi pentingnya untuk edukatif sih sebenarnya. Anak-anak juga penting untuk bijak dalam sosial media. Ada konten-konten yang bisa diterima, ada konten-konten yang tidak boleh kita aplikatifkan kayak gitu. Jadi harapannya orang dewasa menjaga sebenarnya untuk kedepannya sih. Gitu. Jadi kayak hal yang kita viralkan juga itu misalnya yang kita viralkan memang makin banyak kita istilahnya ya algoritma dari sosial media ya, makin banyak kita nonton makin banyak juga orang-orang lain nonton. Jadi sebaiknya kita putus mata rantainya, jadi kita nggak usah nonton kayak gitu karena makin banyak algoritmanya akan makin jalan kayak gitu. Terus saya juga memang lihat kemarin ada konten juga di Makassar. Jadi itu tolong jangan di-viralin kayak gitu. Di-report aja kali ya. Iya, Bahkan sudah sampai di sekitaran kita ternyata ya dok ya. Di Makassar. Waduh, ini kan anak-anak Makassar ini banyak yang FOMO ya. Jangan sampai nanti dicoba gitu. Nah, kalau boleh diinformasikan juga dok, di jajaran dokter mungkin sudah ada diskusi khusus kah tentang ini? Seperti apa? Atau tanggapannya terkait kasus viral ini? Ada beberapa konten kreator, edukator kesehatan memang sudah mulai mengangkat konten tersebut. Ya, jadi memang sudah mulai concern dokter-dokter ya, karena sudah mulai viral nih. Jadi sebaiknya kita dari dokter memahami bahwa akan banyak kemungkinan pasien-pasien yang datang ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita tetap memberikan edukasi seperti edukasi ke bapak-bapak, terus ya kayak itu mungkin akunnya bisa kita report ya. Jadi itu saja sih sebenarnya. Kalau kita dokter-dokter memang sudah mulai ada yang mengangkat isu ini. Memang sudah mulai pada para content creator untuk edukator kesehatan memang sudah saya lihat sudah ada beberapa sih.
Jadi ada penanganan awal yang memang bisa kita lihat dari content creator tersebut kayak gitu. Iya, oke, Jika baik. terjadi ke depannya. Jadi memang juga sudah dibahas oleh beberapa dokter ataupun juga konten kreator yang mungkin bisa mengimbangi viralnya minum oli ini ya, Iya, dengan betul. edukasi, dengan bagaimana agar kita bisa lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi makanan, minuman, bahkan ini bukan minuman ya, dikonsumsi begitu. Nah, mungkin juga dok boleh disampaikan ini terlepas dari tema kita pada hari ini. Sekarang kan pola hidup kita ini dengan berbagai sediaan fast food ataupun juga makanan yang instan yang dijual di toko-toko ataupun juga di warung-warung, mungkin isu kesehatan apa atau penyakit dalam apa yang sekarang ini sangat mengancam kita, terutama generasi muda yang suka ngopi. Oh iya. Silakan dok. Kalau ya suka ngopi ya pasti bermasalah seperti kita ketahui bermasalah pasti di lambung. Namun kalau yang fast food ini memang lagi tren nih bergeser. Biasanya saya dapat pasien yang 40 tahun ke atas nih kolesterol tinggi. Tapi makin sekarang ini makin umur 30 udah tinggi kolesterol, 30 tahun udah ada yang diabetes. Jadi apa namanya, tidak selamanya yang berlebihan itu adalah yang baik. Jadi memang harus secukupnya aja makan. Ada asupan garam, asupan gula yang memang harian yang harus kita konsumsi. Dan jangan juga sering biasakan selalu melihat informasi gizi di belakang kotak yang kita beli. Karena itu ada jelas di situ informasinya berapa banyak sih garam, berapa banyak sih gula kayak gitu. Terus ada tidak mengandung tidak hal-hal yang efeknya karsinogenik kayak gitu. Jadi bukan sekarang tapi beberapa puluh tahun ke depan kalau dikonsumsi terus-menerus kayak gitu. Kalau yang untuk itu saya bilang tadi agak bergeser nih trennya. Jadi teman-teman atau teman-teman sekalian semua harus aware ya. Apalagi kita tinggal nih di Makassar yang memang banyak daging. Iya, banyak santan. Jadi betul. Secukupnya aja. Kalau misalnya memang mau makan coto, mau makan palwas itu mungkinlah bisa ditakar kayak sebulan sekali. Jangan tiap hari karena memang makin kesini makin banyak, makin mudah tuh yang kena serangan jantung atau perlemakan di hati. Kalau yang kopi-kopi itu ya menurut penelitian kopi hitam itu kardioprotektif terhadap jantung. Tapi apakah kita campur gula, apakah kita campur susu, gitu. Jadi itu yang sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Secukupnya aja kalau mau mengkonsumsi sesuatu. Dan biasakan air putih aja, bukan oli mesin. Iya betul. Dan tentunya penuhi dulu kebutuhan air putih kita. Kalaupun ada tambahan minuman ataupun juga makanan yang lain yang sebenarnya tidak dianjurkan dikonsumsi secara rutin terus-menerus, itu bolehlah sekali-sekali gitu ya dok ya. Hitung-hitung juga menghemat gitu teman-teman. Karena kalau ngopi terus tiap hari, waduh berapa biaya yang harus kita habiskan, terus juga mengancam kesehatan terutama diabetes gitu ya dok ya. Nah baik, terakhir mungkin dok untuk teman-teman yang mungkin ada ingin medical check up ataupun juga pemeriksaan penyakit dalam di Primaya Hospital yang di Hertasning khususnya, boleh disampaikan dok mungkin untuk tata caranya, daftar online kah atau seperti apa, silakan. Oke. Kalau mau medical check up ke Primaya Hertasning, kita punya ada website maupun ada WA, bisa dihubungi ataupun bisa langsung ke websitenya Primaya Hospital, primayahospital.com, terus memilih Primaya Hertasning ya. Kemudian kalaupun mau konsultasi ke saya itu memang bisa di hari yang jadwal praktek saya kayak gitu. Itu di Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, baik. Jadi bisa daftar online. Kemudian kalau mau ketemu dengan Dokter Akiko bisa dijadwalkan di weekdays ya, berarti ya, dok ya, Senin sampai Jumat. Kalau teman-teman mungkin punya waktu luang, dokter sampai jam berapa di sana? Saya kayak work hour, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Standby di sana. Standby di sana. Jadi teman-teman mungkin yang dari Goa ataupun juga sekitar Hertasning tidak perlu lagi pusing begitu ya, ataupun juga mencari rumah sakit bagus yang dekat. Ini udah ada Primaya Hospital Hertasning dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan juga ada beberapa ada lengkap polinya ya dok ya, mungkin juga lengkap dokter-dokternya. Sejauh ini mungkin ada berapa spesialisasi di sana dok? Kita cukup lengkap, semua spesialisasi ada.
Kemudian semua pemeriksaan penunjang kita cukup lengkap sampai MRI kita punya. Jadi no need to worry ya. Kalau mau pemeriksaan apa saja ya kita kemungkinan ada kayak gitu. Oke, baik, sudah lengkap dan juga tinggal mendaftarkan diri dan juga nanti datang ke Primaya Hospital. Kalau mungkin mau cek penyakit dalam boleh ketemu dengan Dr. Akiko dari Senin sampai Jumat di working hour gitu ya, Dok ya. Betul. Dan teman-teman udah bisa dijadwalkan nih, mungkin mau ketemu sama dokternya kapan, langsung aja didaftar ataupun juga cek di websitenya sendiri. Iya, terima kasih Dok sudah berbagi terkait otomotif ini. Ini kita bahas kesehatan tapi kayak seperti membahas otomotif karena membahas oli mesin gitu ya. Dan sebagai kesimpulan bahwa oli mesin ini tidak diminum dalam kondisi apapun, jangan diminum karena memang penciptaannya bukan minuman, tapi ini untuk minuman untuk motor, bukan untuk manusia. Jadi teman-teman sebijak mungkin melihat tren yang ada ataupun juga melihat konten yang ada di media sosial, kita bisa saring, before sharing gitu ya. Kita lihat ini oli mesin bukanlah minuman, jadi jangan coba-coba untuk diminum. Setren apapun itu ataupun juga sepenasaran apapun teman-teman jangan diminum karena ini memang bukan minuman dan ada ancaman bahaya ataupun juga penyakit yang mengancam kita di baliknya. Sedikit atau banyaknya yang diminum jangan, pokoknya jangan, setetes pun jangan. Nah, kemudian teman-teman dihimbau untuk tetap juga menjaga kesehatan. Kalaupun ada keluhan terkait penyakit dalam, boleh langsung datang ke Primaya Hospital Hartasning, ketemu dengan Dr. Akiko, ataupun kalau tidak sempat di weekdays boleh ketemu di jadwal lain bersama dokter lain, tentunya juga masih available di Primaya Hospital Hartasning. Dan juga terima kasih kepada dokter sudah berbagi bersama kita pada sore hari ini. Kita nantikan episode-episode berikutnya, semoga tidak ada kasus-kasus lain lagi ya semacam dengan minum oli mesin ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.